struktur sosial dan sistem pendidikan pada masa Perjanjian Lama. Baik, perkenalkan nama saya Agustinus Waini. Perkenalkan nama saya Novela Katarina. Perkenalkan nama saya Edidius Panikmani. Perkenalkan nama saya Maria Bettina Prada. Perkenalkan nama saya Yulian Cekigie. Sekian perkenalan kita akan melanjutkan dengan materi. Yang pertama, struktur sosial. Pada masa Perjanjian Lama, struktur sosial dunia dan masyarakat Yahudi memiliki beberapa ciri khas yang mencerminkan konteks sejarah, budaya, dan agama saat itu. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari struktur sosial tersebut. Keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat Yahudi pada masa itu sangat berorientasi pada keluarga. Tanggung jawab tertentu dan suku keluarga dianggap sebagai unit sosial dasar dan setiap suku memiliki peran dan tanggung jawab. Kepemimpinan dan hierarki. Pemimpin suku atau ketua keluarga atau kepala suku memiliki otoritas yang besar. Di samping itu, para nabi dan imam juga memainkan peran penting dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan umumnya dilakukan dalam konteks keluarga dengan penekanan pada ajaran agama dan hukum Yahudi. Anak-anak diajarkan membaca dan memahami Taurat. Keluarga dan suku. Keluarga merupakan unit sosial dasar patriarki saat dominan, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki otoritas tertinggi. Suku. Masyarakat Yahudi terorganisir dalam suku-suku seperti suku Yehuda dan suku Israel. Setiap suku memiliki pemimpin dan tradisi sendiri. Kasta dan status sosial. Imam dan Levite. Kasta ini memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan ritual mereka, bertanggung jawab atas ibadah dan pengolahan bait suci. Rakyat biasa terdiri dari petani, penggembala, dan pekerja. Mereka memiliki posisi yang lebih rendah dan hierarki sosial. Ekonomi. Pertanian. Sebagian besar masyarakat Yahudi hidup dalam pertanian. Tanah adalah sumber utama kehidupan mereka. Perdagangan. Beberapa anggota masyarakat terlihat dalam perdagangan, baik lokal maupun jarak jauh. Agama. Monoteisme. Kepercayaan kepada satu Tuhan menjadi pusat kehidupan. Hukum Taurat mengatur banyak aspek kehidupan sosial dan individual. Ritual dan perayaan. Agama mempengaruhi struktur sosial melalui berbagai ritual dan perayaan yang melibatkan seluruh komunitas. Politik penyusunan pada berbagai periode masyarakat Yahudi diperintah oleh raja-raja seperti Raja Daud dan Raja Salomon. Setelah pembangunan mereka berada di bawah kekuasaan asing, pengaruh asing. Masyarakat Yahudi seringkali berinteraksi dengan budaya dan kekuasaan asing termasuk Mesir, Babilonia, dan Persia. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan agama. Anak-anak diajarkan tentang hukum dan tradisi Yahudi yang memberikan identitas kolektif. Oke, literatur dan puisi, teks-teks seperti kitab Kejadian, Keluaran, dan Mazmur menjadi
bagian penting dari kebudayaan mereka. Sebagai kesimpulan, yang struktur sosial masyarakat Yahudi pada masa Perjanjian Lama sangat dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, dan tradisi. Keluarga dan hubungan suku memainkan peran penting, sementara sistem agama dan hukum berkembang pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Dan sistem pendidikan pada masa Yahudi, sistem pendidikan dalam kehidupan bangsa pada masa Israel dan dalam masa Perjanjian Lama adalah informasi pendidikan masih terpusat pada keluarga. Pendidikan moral dan agama kanak-kanak dilihat sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Sejak kecil, seluruh pendidikan anak perempuan dipercayakan kepada ibu. Dan anak laki-laki yang telah besar dididik oleh bapak keluarga. Sejak masa Perjanjian Lama, para imam maupun nabi-nabi berperan sebagai guru rakyat baik orang dewasa maupun anak muda. Pendidikan tersebut bisa berlangsung di tempat-tempat kudus seperti sinagoga maupun pelantaran bait Allah. Yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan difokuskan pada pemahaman hukum dan ajaran agama. Anak-anak diajarkan tentang Taurat dan tradisi umat. Yang kedua, pendidikan formal. Sekolah-sekolah formal seperti Bat Safar dalam kurun sekolah dasar dan Bet Talmud sekolah lanjutan muncul di kemudian hari. Tetapi pada masa Perjanjian Lama, pendidikan lebih banyak dilakukan di rumah. Tradisi Rabni yang berkembang setelah Perjanjian Lama menjelaskan lebih lanjut tentang sistem pendidikan formal. Hasil presentasi sampai di sini. Kami dari kelompok 4, waktu dikembalikan. Terima kasih.